Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Karunisa dengan NIM sebagai berikut dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini untuk melengkapi tugas monologis, yaitu berperan sebagai ketua program studi. Jadi selamat menyaksikan. Tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sofia Karunisa selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun akademik 2020-2021. Saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang telah diterima di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Baik, di masa sekarang ini kita sedang diuji dengan adanya pandemi ini. Kita tidak pernah membayangkan, bukan sebelumnya, akan terjadi wabah yang berdampak pada setiap sisi kehidupan kita. Nah, interaksi sosial sebagian besar dilakukan secara virtual. Bahkan yang sedang kita lakukan sekarang ini salah satu contohnya. Dan pembelajaran kuliah online nantinya tentu tidak dapat kalian hindari. Pandemi ini telah memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru yang melempati apa yang biasanya kita lakukan. Mau tidak mau, harus beradaptasi dengan interaksi virtual seperti ini. Episode pandemi ini menjadi tantangan baru bagi generasi kalian, generasi milenial atau bahasa gaulnya generasi Z. Nah, saatnya kita beradaptasi dengan kehidupan baru dan kita jadikan setiap langkah kita relevan dengan merespon perubahan sehingga mampu melewati masa-masa pandemi ini. Saya pernah mendengar suatu kutipan dari Charles Darwin. Mohon maaf sekali, tadi terjadi kendala koneksi di tempat saya. Baik, kita lanjutkan. Mengenai kutipan dari Charles Darwin ini, begini isi kutipannya. Bukanlah yang terkuat atau yang terpintar yang dapat bertahan, melainkan mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Kutipan ini sangat relevan sekali dengan masa-masa pandemi ini. Dengan perubahan adaptasi yang ada ini, mahasiswa baru tentu merasa kekhawatiran dan hilang kepercayaan diri untuk menyongsong terus cita-cita yang telah kalian rancang. Saya akan sedikit bercerita. Saya menemukan cerita ini di laman internet, kalau tidak salah, di salah satu situs. Begini ceritanya. Saat itu ada seorang dosen yang sedang mengajar di kelas. Bertanya pada muridnya di kelas tersebut, bagaimana penilaian orang lain mengenai sifat Anda, sifat kalian? Lalu satu persatu mahasiswa menjawab secara bergilir. Si A menjawab, saya sering dibilang periang. Selanjutnya si B menjawab, saya orang yang lucu. Lalu selanjutnya si C, dia bilang, teman-teman saya bilang saya ini orangnya yang pemalu. Lalu si M menjawab, teman saya seringkali bilang saya itu orangnya pendiam. Dan seterusnya hingga dosen itu kemudian menjelaskan, kalian semua ini masih menonjolkan kelemahan diri kalian. Para mahasiswa pun terkaget. Kenapa? Lalu dosen tersebut berkata, alangkah baiknya kita mengingat dan menilai diri kita yang baik-baik saja. Contohnya saja, masih ada beberapa mahasiswa yang menilai dirinya masih berkonotasi negatif. Mungkin kalian juga seperti itu, apalagi
datang dari era yang saat ini sangat harus memulai dari awal. Itu artinya dari beberapa mahasiswa ini masih belum bisa menerima kelebihan diri mereka sendiri. Dari cerita tersebut, kalian harus tahu, dengan tidak menerimanya diri sendiri, bagaimana kepercayaan diri dapat terbangun. Yang ada, rasa kekhawatiran bertambah menumpuk. Meskipun setiap orang pada dasarnya memiliki kekurangan, tapi tunjukkan branding kalian, tunjukkan keunikan diri kalian kepada orang lain. Ada banyak yang diterima di prodi ini, dan kamu adalah salah satunya. Seperti halnya sebuah titik kecil di kertas putih, 80% orang akan melihat titik hitam itu, titik kecil yang ada di kertas putih tersebut. Itulah yang akan dilirik orang, kelebihan kalian. Tunjukkan kelebihan apa yang bisa ditunjukkan pada orang lain, karena itulah energi kalian. Energi yang terbangun inilah yang menjadi tameng adaptasi di kehidupan baru ini, di jenjang yang baru ini. Memang sulit, saat-saat seperti ini tuh memang sulit. Namun tentu jangan dijadikan beban baru. Gunakanlah kesempatan ini sebagai tantangan dan motivasi untuk kalian bisa lebih maju walaupun terhalang dengan kondisi pandemi seperti ini. Baik, seperti itu cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian selalu semangat terus dan jangan pantang menyerah. Tunjukkan kepercayaan diri kalian menjadi generasi yang sekarang ini. Tunjukkan kelebihan-kelebihan kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat pada mahasiswa baru program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan pada MC. Terima kasih.